sehat semua. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi dasar perspektif, mulai dari pengertian, ciri-ciri perspektif, 3 posisi sudut pandang dalam perspektif, sampai macam-macam perspektif. Nah, untuk video kali ini akan membahas mengenai langkah-langkah bagaimana cara menggambar perspektif satu titik lenyap. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai habis ya, dan jangan skip supaya benar-benar paham. Alat-alat yang perlu disediakan adalah penggaris, pensil, penghapus. Kita mulai membuat perspektif satu titik lenyap. Langkah pertama adalah kita membuat garis horizontal. Ya, garis horizontal ini adalah tempat di mana kita akan meletakkan titik lenyapnya atau titik hilangnya. Perlu diperhatikan, garis horizontal ini tidak harus berada di tengah. Bisa di atas, bisa di bawah. Ingat materi tentang perspektif, materi dasar perspektif tentang 3 posisi sudut pandang. Jadi kalau mau level angle bisa di sini, kalau mau high angle bisa di bawah, kemudian kalau mau low angle berarti garis horizontalnya di atas. Langkah selanjutnya adalah menentukan di mana titik lenyapnya. Titik lenyap tidak harus di tengah, bisa di samping, bisa di sini, di mana saja asalkan titik lenyapnya berada pada garis horizontal. Nah, satu yang perlu diperhatikan adalah untuk perspektif satu titik lenyapnya hanya ada satu, sesuai dengan namanya. Titik lenyapnya hanya ada satu. Kita ambil contoh titik lenyapnya di sini. Ini adalah titik lenyap. Ya, titik lenyapnya hanya ada satu. Titik lenyap ini tidak bertambah dan tidak berpindah. Perhatikan, titik lenyap pada perspektif satu titik lenyap hanya ada satu. Dia tidak bertambah dan tidak berpindah dimanapun dan berapapun jumlah benda yang akan kita buat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat bendanya. Jadi setelah membuat garis horizontal, kemudian menentukan titik lenyapnya, sekarang kita membuat bendanya. Kita buat yang gampang dulu. Bendanya yang pertama kita buat gambar kotak. Kita buat di sini. Nah, ini salah satu fungsi dari garis horizontal yang sudah kita buat untuk menentukan lurus tidaknya benda yang kita buat. Setelah kita membuat bendanya, langkah berikutnya kita buat garis bantu. Perhatikan, kita buat satu dulu garis bantu. Di setiap benda ini ada titik sudutnya. Ada titik sudutnya. Nah, setiap titik sudut ini nanti yang akan kita tarik garis ke titik lenyap, menuju titik lenyap. Perhatikan contohnya. Di sini ada titik sudut benda. Kita tarik menuju titik lenyap. Garis yang akan kita buat namanya adalah garis bantu.
Karena ini hanya garis bantu, maka kita buatnya tipis-tipis dulu, karena nanti akan kita hapus. Kita buatnya tipis dulu supaya tidak terlalu susah nanti untuk dihapus. Setiap titik sudut benda kita arahkan ke titik lenyap. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ini nanti akan menembus benda. Jadi tidak usah digambar, tidak apa-apa. Kita buat yang lainnya. Kita buat garis bantu untuk yang satunya. Sama dengan ini, dua titik sudut ini. Kalau ditarik garis dia ada di belakang benda. Boleh digambar, tapi nanti gambarnya jadinya garis putus-putus. Contohkan satu. Nah, contohnya seperti ini, dibuat garis putus-putus. Seperti ini. Ya, saya buatnya tidak terlalu tebal karena nanti akan dihapus. Benda berikutnya. Masih sama. Kalau ini ditarik ke sini tidak kelihatan ya, tidak usah digambar, tidak apa-apa. Langkah berikutnya setelah kita menggambar garis bantu dari setiap benda, sekarang kita buat garis paralelnya. Garis paralel itu apa? Garis paralel adalah garis yang menentukan benda ini seberapa besar, seberapa lebar. Contohnya kita mau membuat balok ini, seberapa dia lebarnya? Caranya adalah dari sini, ya, dari sini. Ini garis horizontal dari benda. Kita juga akan tarik garis horizontal melalui garis bantunya. Contoh, kita ambil lurus seperti ini. Nah, kita tentukan, oh dia sebesar ini buat garis paralelnya. Horizontal bendanya mengikuti garis paralelnya juga horizontal. Begitu juga yang sebelah sini, sampingnya. Kalau dia vertikal berarti mengikuti ke sini, dia juga vertikal garis paralelnya. Ketemu dengan titik di sini, kita tarik garis ke bawah. Nah, sudah jadi. Ini adalah cara membuat box dengan teknik perspektif satu titik lenyap. Kalau sudah jadi, garis bantunya dihapus. Box berikutnya, garis paralel dari sini, ya, kita tarik seberapa dia lebarnya, besarnya box ini. Kalau sudah, kita buat garis paralelnya. Ingat, garis paralel ini mengikuti kalau bendanya horizontal, ya, seperti ini vertikal, dia mengikuti vertikal. Lurus, sejajar. Sejajar artinya kalau dia diteruskan, garis ini tidak akan bertemu, ujungnya tidak akan pernah bertemu. Jadi tidak boleh kalau dari sini kita tarik garis kemudian, nah, menceng seperti ini, ya, kelihatan menceng. Ini tidak boleh. Ini harus sejajar lurus. Sama dengan yang di sini. Nah, yang di sini tidak boleh begini. Ya, garisnya tidak boleh seperti ini, harus lurus, horizontal ikut horizontal, vertikal ikut vertikal. Lalu bagaimana dengan yang bagian sini? Nah, yang bagian sini kita tentukan dulu dari titik ini. Kita punya dua titik di sini, kita buat lurus horizontalnya. Ini contoh apabila ini tembus pandang, kita buat garis putus-putus juga karena ini di belakang. Nah, ketemu titiknya di sini. Sama, yang bawah dari sini sampai ke garis bantu belakangnya, horizontal ikut horizontal lurus. Buat garis putus-putus. Oke.
Oke, ketemu di sini lagi. Sekarang kita tarik garis. Nah, ketemu di sini. Ini apabila dia ada di belakang. Jadi kita hapus. Oh, ini tadi, mohon maaf, ini tadi harusnya juga putus-putus karena di belakang. Benda. Kita buat putus-putus. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan ya? Garisnya putus-putus. Berikutnya dari sini kita tarik horizontal, tarik ke bawah, membuat garis paralelnya. Dia mau seberapa, kita buat yang ini tipis ya. Oke, kalau sudah kita tarik garis paralelnya, kita hapus garis bantunya. Inilah kenapa garis bantu tadi saya bilang buatnya tipis-tipis dulu, karena nantinya akan dihapus. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita pertebal bendanya supaya kelihatan. Kita tebalkan bendanya dan semua garis paralelnya, semua garis yang membentuk boxnya. Yang belakang tidak usah kita tebalkan karena ini ada di belakang benda. Jadi ini saya hapus saja supaya terlihat ya. Yang penting sudah paham kalau di belakang benda kira-kira jadinya seperti ini. Nah, ini hasil jadi kita untuk box dengan teknik perspektif satu titik lenyap. Nah, berikutnya adalah materi masih sama, perspektif satu titik lenyap menggunakan box-box. Saya sudah menyiapkan gambar seperti ini. Kita akan mempelajari bagaimana kalau box itu bertumpuk seperti ini. Nah, tapi bagaimana caranya? Silahkan disimak videonya baik-baik. Masih sama ya. Sekarang titik lenyapnya saya letakkan agak samping, jadi tidak di tengah, biar tidak ada anggapan bahwa titik lenyap selalu berada di tengah. Jadi sekarang kita letakkan agak ke samping seperti ini titik lenyapnya. Masih ingat ya, kalau titik lenyap selalu berada pada garis horizontal. Oke, bendanya seperti ini sudah disiapkan. Langkah berikutnya adalah setiap titik sudut dari benda semuanya diambil mengarah ke titik lenyap. Semuanya mengarah ke titik lenyap. Nah, kita buat garis bantunya.
langkah berikutnya adalah menentukan garis paralelnya. Garis paralelnya sesuaikan dengan bendanya. Yang pertama dari sini dulu, garis paralelnya dari sini kita ambil lurus vertikal. Seberapa nanti besar bendanya, kita garis. Oke, sudah. Ini box pertama. Box berikutnya horizontal, mengikuti dia horizontal. Ingat, tidak boleh miring begini, tidak boleh miring begini, kita harus lurus mengikuti bendanya. Horizontal, kita lurus horizontal. Seberapa tebal bendanya? Oh, sekian. Oke, kita beri garisnya. Ketemu di titik sini. Sekarang kita ambil dari sini, lurus sampai ketemu dengan titik yang di bawah. Oke, sudah. Ingat, ini juga tidak boleh miring begini, tidak boleh miring begini. Ini harus lurus, vertikal mengikuti vertikal sampai bertemu dengan titiknya tadi yang sudah dibuat. Oke, tarik garis. Jadi box berikutnya. Box-boxnya mungkin masih bingung ya, karena ini semuanya masih ada garis bantunya. Supaya tidak bingung, kita pertebal dengan menggunakan drawing pen atau dengan spidol hitam, baru nanti kita hapus garis bantunya supaya terlihat bagaimana hasil jadinya. Oke, sekarang kita tebalkan dulu menggunakan drawing pen ya, supaya terlihat bendanya, baru kemudian kita hapus garis bantunya.
hasil jadi dari box-box yang sudah kita buat, ada yang di depan, di belakang, di atas, bertumpuk seperti ini. Kira-kira seperti itu tadi caranya. Kemudian seperti yang sudah saya ulas di depan tadi, kalau kita menggambar dengan teknik perspektif satu titik lenyap, seberapapun banyaknya benda, dimanapun letak bendanya, ingat perspektif satu titik lenyap hanya mempunyai satu titik lenyap. Jadi titiknya hanya ada satu, tidak bertambah dan tidak berpindah. Dari tadi saya menggambar sekian banyak benda, titiknya hanya ada satu dan hanya ada di sini, dia tidak berpindah kemanapun. Ya. Oke, itu tadi cara menggambar box-box dengan menggunakan perspektif satu titik lenyap. Latihan berikutnya adalah bagaimana kalau kita membuat perspektif satu titik lenyap tapi dengan benda-benda yang bukan box, benda-benda yang tidak ada sudutnya seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan baik-baik videonya. Oke, sebelumnya benda-benda yang sudah kita buat supaya nanti mudah kita menghapusnya, kita tebalkan dulu dengan drawing pen. Supaya lebih bagus, nanti apabila membuat benda-benda dengan banyak unsur garis seperti ini bisa menggunakan penggaris ya. Oke, kita hapus dulu supaya mudah nanti membuatnya. Langkahnya masih sama, yaitu sebelum membuat gambar perspektif dengan satu titik lenyap, buat garis horizontal, kemudian tentukan di mana titik lenyapnya. Setelah ditentukan titik lenyapnya, buat gambar benda-bendanya. Sekarang kalau benda-benda sudah terbentuk seperti ini, kita akan membuat garis bantunya. Kita mulai dari huruf A. Di sini huruf A mempunyai beberapa titik sudut seperti ini ya. Semuanya titik sudutnya. Ingat, semua titik sudut dari benda ini semuanya harus mengarah ke titik lenyap. Kita buat dulu. Garis bantunya tipis saja. Dan semuanya dari titik sudut benda mengarah ke titik lenyap. Sudah seperti ini, kita buat satu dulu ya. Kita mau buat A-nya seberapa tebal, seberapa besar. Dari sini tarik garis masih sama, jadi garis paralel yang kita buat selalu mengikuti bendanya. Kalau dia horizontal ikut horizontal, vertikal ikut vertikal. Kalau bendanya miring seperti ini, seperti huruf A ini ya, kita ikuti. Yang pasti garis paralel dia selalu sejajar dengan garis bendanya. Sejajar artinya kalau dua garis ini ditarik lurus, dia tidak akan pernah bertemu. Kita garis. Sudah ketemu di titik ini. Sekarang dari atas horizontal kita tarik sampai bertemu dengan titik yang tadi. Kemudian tarik garis. Ya, ini seberapa tebal. Sekarang perhatikan bagian sini, bagian bawah, kemudian bagian lubangnya. Kalau kita lihat, ini lebarnya, kita ukur ya, hampir 1,5 cm. Jadi ke sini juga sama, hampir 1, di sini tadi 1,3, ini juga 1,3. Nah, kalau sudah ini ditarik, ini
sudah seperti ini, kita tebalkan dulu. Sudah jadi dengan menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap. Bagaimana dengan yang G? Yang G ini kan ada dia melengkungnya. Bagaimana dengan huruf G apabila tidak ada sudutnya seperti ini? Ya, masih sama caranya, hanya saja dia tidak diambil sudutnya, dia diambil bagian terluar dari benda. Jadi contohnya seperti ini. Dari titik lenyap, bagian terluar dari benda adalah ini. Kita tarik garis seperti ini, sama dengan bagian ini. Bagian terluarnya bagaimana, di mana? Bagian terluarnya ini ada titik, ya. Ini kita tarik ke titik lenyap. Sini juga ada. Oke, sudah. Kalau sudah, bagaimana cara membuat garis paralelnya? Caranya masih sama, mengikuti bentuk bendanya. Jadi kalau bendanya lurus seperti ini, kita mengikuti garisnya lurus. Kalau garisnya melengkung, berarti kita ikuti garisnya melengkung. Kita buat seberapa tebalnya huruf G ini. Kalau tebalnya sekian, berarti ini juga tebalnya sama. Ini lurus. Oke. Bagaimana dengan bagian ini? Bagian ini kita ikuti. Di sini berarti kita dari sini dia ada tebalnya. Nah, tebalnya seberapa? Tebalnya sekian. Ini ya, dari sini. Ini huruf G kita. Supaya lebih jelas, saya pertebal. Nah, ini huruf G kita. Mengarahnya ke sana. Sama dengan huruf X. Bagaimana huruf X? Selanjutnya untuk bentuk hati. Sini ada titiknya, langsung saja tarik ke sini. Kemudian di sini ada garis terluar, bentuk terluar, tidak bisa, sudah dari sini kita ambil garis terluarnya, bagian terluar dari benda. Bagaimana dengan sini? Tidak bisa karena seperti ini. Jadi hanya seperti ini. Kalau sudah, sama seperti tadi, garis paralelnya mengikuti bentuk bendanya. Jadi ini bendanya melengkung, kita ikuti melengkung. Kita buat agak tipis untuk love-nya.
ikuti. Kalau ini lurus ya, yang ini mengikuti. Jadi dia tidak ada sudutnya, mengikuti ini karena tidak ada sudutnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian hapus garis bantunya. Bentuk love kita sudah jadi. Bagaimana dengan S? Karena banyak tidak ada sudutnya. Oke, masih sama. Kalau ada sudutnya kita tarik dulu yang ada titik sudutnya menuju ke titik lenyap seperti ini. Yang tidak ada ya seperti ini, bagian terluarnya kita tarik. Ini ada titik sudut di sini, tarik bagian terluarnya, kita tarik lagi di sini, tarik. Nah, kalau sudah, ini tinggal mengikuti seberapa lebarnya. Oke, yang bawah juga. Oke, sudah. Yang bagian sini dia mengikuti tebalnya sekian, nanti dia sampai sini. Kita tebalkan supaya lebih terlihat. Kemudian kita hapus garis bantunya. Huruf S kita sudah jadi. Bagaimana dengan bintang yang ada banyak titik sudutnya? Masih sama caranya, setiap titik sudut kita tarik ke titik lenyap. Ingat membuat garis bantunya tipis-tipis saja karena nantinya akan dihapus. Di sini tidak bisa ya, bisa dilihat dia akan ada di belakang benda. Ini juga akan ada di belakang benda. Ini juga di belakang benda. Jadi ini yang bisa kita tarik garis. Oke. Kalau sudah, ikuti garisnya. Mau seberapa besar bintangnya, seberapa tebal bintangnya. Ya, kalau miring, ikuti miring. Kalau melengkung, ikuti melengkung. Kira-kira bintangnya seperti ini. Biar lebih terlihat. Inilah benda-benda yang ada titik sudutnya dan tidak ada titik sudutnya. Bagaimana cara membuatnya? Menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap.